Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, ayyuhal hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sudah bersama-sama mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah dan sang menganugerahi kesehatan badan, sehat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kula malah berusaha kesehatan badan banget berkumpul yang bermanfaat dalam rangka memberi ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada junjungan kula yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten terasa kula sampun ning ujung tahun ibu. Sampun ning ujung tahun seniki tanggal pinten lho? Tanggal Oro. Nanti jatuh apa rane? Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah dinten minggu banyak esok ya. Ibu minggu besok sampun tanggal 1 Dzulhijjah katuran ibu-ibu bukan ayat puasa sampai tanggal 9 atau tanggal apa? Karena hari Arafah bu ya. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ada salah satu sahabat ulama yang memang bermimpi bertemu dengan Buya Dimyati. Sekarang seniki lagi di tengah-tengah pandemi, kata wabah Jepenuya, kata sing gering, ya mudah-mudahan sing gering cepat sehat, sing sehat ya bisa jadi gering. Lah iya pasti buat sing sehat ya gering bisa jadi gering, lamun sing gering orang tentu sehat, tapi mudah-mudahan sehat. Ya kan? Makanya kalau sampun bacakan istighosah bu ya, makanya tak persingkat asalnya sing 11 ke 100 bisa 11, sing asalnya telu jadi sios. Niku kami mempercepat bu ya, niki pengemasan kembali ibu. Makanya lamun bakit diamalkan istighosah niki setiap malam Jumat. Kudune setiap malam Jumat jadi dinten Jumat, tapi ya daripada berpisah nyus yang sampai pirang balen bu ya istighosah telung balen. Makanya mau kan kepada rapan lakune saltu kaya gopar apa taubatan wabil kohriya kohar khodaman tahayyala. Kesergalan mani kan ya, ada yang sesuai dengan rencana. Insya Allah mudah-mudahan sebulan sebisa lah bu ya. Tiba-tiba mani, paling ya kurang lebih juara nyampe tengah jam bu ya, nyampe. Maka dia tersingkat. Mungkin pertama, kedua itu memang full. Yang mesti dari 100, dari 200. Tiki trik kangge menghindari ibu. Obat kangge menghindari wabah, ibu. Jadi pengen terhindar saking corona, iya, saking wabah, saking penyakit. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya kalau kalian pengen terhindar dari penyakit, maka ambillah air wudhu, ibu.
Ibu kon ambil air wudhu, sesampune wudhu bu ambil air wudhu, sesampune wudhu kula ngawaca bismillahirrahmanirrahim selingkur balen. Pinten ya Bu? Selingkur balen sesampune wudhu ngawaca bismillahirrahmanirrahim selingkur balen, lalu diusahakan seluruh badan kembung. Iya. Paham? Niku salah satu kangge ya arane ge kula berusaha mudah-mudahan terhindar dari segala musibah. Wow, sampai dijelaskan ketika khotib ya Bapak Asmari, ketika khotib min al-Qur'ani wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ibu, seniki negara kula sedangkan lagi dijajah kaitannya sering ekonomi doang, penyakit doang, segala macamnya dijajah. Masalah keimanan, keilmuan niku lagi dijajah. Iya. Jadi pembodohan bodoh sampun merajalela. Iya. Sedikit sampun merajalela. Makanya kula sedikit lagi dicoba sareng Allah Subhanahu wa taala sampun dilasnu wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan nana ambulan muni bae wedi, nana ambulan ngagawe mayit bae wedi. Bener Bu? Kayak zaman pengendai nana polisi wedi, jadi nana ambulan mewah wedi. Begini nana petugas COVID wedi. Ya, ini ketakutan. Jangan sampai seperti itu Bu. Ada sampai kula menterjadi sifat khawatir, sifat takut, karena pada dasarnya Ibu penyakit itu datangnya dari Allah dan Allah sendiri yang akan menghilangkannya dan akan menyembuhkannya. Makanya kula pada memperbanyak zikir maring Allah Subhanahu wa taala, karena lalu kula kedah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ingat Al-Qur'an, wa nazilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an pun diturunkan sareng Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di kanjeng Nabi Muhammad, yang tujuannya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Makanya wonten kan nyanyiane tombol ati iku 5 warnane macet, Quran kudu kuning ing maknane, sebagai obat hati, sebagai pelipur hati. Eda atine aja gula-gulan aja turun dipides ke tetap ya enjoy bae, wakai utami enjoy bae, kecuali lagi pas lagi tagih. Iya, kalau ditagih bae ya. Jangan sampai takut. Lamun misalkan kita gering, kita kudus husnudon bahwa gering konsep Allah sing ayun ngewarasakan kulunda indawa, setiap penyakit niku wenten obati. Nah kesal obatin mah. Lamun misalkan larut untuk layu obatin layu kita bol apa tuh? Tiga orang ya. Jadi setiap penyakit dan obat deh. Lamun misalkan ngantuk obatnya turun, lamun ngelih obatnya mana. Jadi setiap penyakit niku baikkan obatnya. Minal khawfi. Jadi kula niku ketakutan dari berbagai macam misalkan musibah. Makanya niki Bu
gampang lamun pengen hilang corona, penyakit-penyakit tuh pengen hilang Bu. Gampang Bu. Ibu-ibu aja wakeh nonton TV. Hiji Bu. Hendak hilang corona gampang. Ya. Mau kan pertama syarat dari apa namanya syaratnya Bu ya. Dari segi agamanya kalau membaca mengambil air wudhu, membaca setelah wudhu perlu membaca 21 bismillah ya, lalu diusahakan yang serupa pada. Yang kedua, ibu-ibu aja sampai nonton TV sehingga Roro aja memangan HP, Roro aja memangan HP, aja nonton TV, hilang corona. Karena apa? Karena yang membesar-besarkan penyakit itu adalah ulah kuning TV. Jajan. Lamun ibu-ibu, lamun orang ngerumu, lamun orang nonton, lamun orang ngedengerin HP, pun pasti laku. Bener. Ya. Iya makanya aja di apa nih? Aja ngegosip Bu ya, aja ngegosip Bu. Asale semit bisa jadi gede lamun digosip mah. Wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Lalu ini Ibu, yang kedua Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji manusia dari ju' kelaparan. Ya Bu ya. Banyak karyawan-karyawan yang di PHK, putus hubungan kerja ya, di PHK. Untung wong Tanjung malah sing di PHK, sing PHK-nya laku, sing penting anu Tegal. Iya, sing penting Tegal. Wong langsung ngatur, wong Tanjung ngatur deh. Hari ini pabrik-pabrik itu memang ya kan ada pemutusan kerja, ada pengurangan karyawan. Ini mengakibatkan waljo. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dengan kelaparan. Artinya kelaparan apa? Boten derembil pedamelan, pada akhirnya napa nganggur, pada akhirnya boten antuk penghasilan. Ini adalah ujian. Ingat, di balik ujian, di balik cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Wajib wanaksim minal amal tuh lan kurang saking harta benda, kekurangan harta benda Bu. Iya, sing asale butuhne ngebu, sing asale butuhne penghasilan sekian, gale olehne kemit ya. Asalnya 100%, setiap dintennya 100.000, hasilnya setiap dintennya berangin sedikit selawewu atau 50.000, jadi kurang harta bendane. Terus wal anfusi dan jiwa ya. Yang selanjutnya adalah jiwa. Jiwa diri Ibu bisa jadi kematian atau bisa musibah yang lain atau penyakit yang lain yang menimpa ibu-ibu. Niki memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada juga yang misalkan yang meninggalkan yang keluarga ibu meninggalkan ibu ya, sehingga mendahului bisa jadi niku adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ujian sejauh mana kualitas keimanan dan ketakwaan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apakah kula mampu kangge melanjutkan menguatkan keimanan kula kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memang sebaliknya kula lemah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tergantung keimanan dan tekad keyakinan ibu-ibu sedanten. Yang kedua, yang selanjutnya ibu-ibu wanaksi minal amwali wal anfusi was samaros, buah-buahan Bu ya, buah-buahan. Kudune tahun kian musim cengkeh atuh kali jemur atuh. Iya. Kudune tahun kian lawase payu kali orang payu. Kuncine lagi akeh orang payu. Durane kudune mah Allah kali orang
niki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kula harus mensyukuri satu-satu cara jalannya adalah kula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujian-ujian tersebut wa basyiris sabirin, maka akan diberikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Lamun kula sabar menghadapi segala macam ujian, segala macam mara bahaya, ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis taklim sing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sampai ibu-ibu wala khawatir maling ketakutan dengan keadaan yang saat ini, akan tetapi kula terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, penyakit akan cepat datang apabila kula menghindar dari masjid. Bu, serius ibu ya. Apabila masjid ditutup, maka penyakit-penyakit akan cepat datang. Akan tetapi masjid diisi dengan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit pun akan hilang. Ibu, buat ini serius ya. Jadi capek kula bu, ya jadi capek kula. Kalau makanya penyambung lidah doang. Ya mudah-mudahan ibu-ibu sedanten bangkit mengamalkan itu. Akan tetapi kula khawatir jangan terlalu khawatir, tapi waspada terus, ya waspada dan hati-hati terus. Karena kula kadang-kadang sing waspada baik tergelincir lakoma sing ora hati-hati ya bu ya. Contoh kayak ngegawa motor, hati-hati long-longan, wis long-longan tetap kejuk lagi kepresan lagi tiba-tiba lakoma sing main bat-batan ngegawa motor lama patah malih ketika kula menghadapi ujian yang telah diberikan Allah kepada kita melalui ya jadi musik corona Tuhan. Ya perlu hati-hati dengan apa? Ya waspada. Ya aja sampai kula misalkan menganggap remeh terhadap penyakit, akan tetapi kula pada hati-hati bu ya. Wedi aja, ya bu ya, wedi aja, tapi kula tetap waspada. Karena pada hakikatnya sedangkan ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah